Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Banyak dari kalian yang tentunya mungkin saat ini sedang merasa cemas, tidak bisa tidur nyenyak, ya, bahkan takut membuka WhatsApp karena ancaman dari DC pinjol yang katanya akan datang ke rumah kita. Nah, pertanyaannya, apakah semua ancaman itu nyata? Atau jangan-jangan itu cuma gertakan sambal supaya kita ini panik? Nah, pada video kali ini kita akan bedah ya ciri-ciri DC yang sebenarnya itu tidak akan datang ke rumah, supaya kalian nanti bisa lebih tenang dan fokus untuk mencari solusi ke depannya, teman-teman. Nah, poin yang pertama, ya, jadi ciri pertama adalah DC yang terlalu banyak memberikan peringatan. Jadi secara logika, kalau seseorang itu benar-benar ingin menagih dan memastikan kita ada di rumah, mereka tidak akan memberitahu jadwal kedatangannya. Ini logik. Jadi DC yang bilang misalkan sore ini tim kami meluncur ke lokasi atau besok pagi siapkan dana karena kami akan ke lokasi. Nah, biasanya justru tidak akan datang. Kenapa? Karena kalau mereka memberitahu informasi terlebih dahulu, kalian pasti punya waktu untuk menghindar atau pergi dari rumah. Jadi DC lapangan yang asli itu biasanya datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Supaya apa? Supaya bisa langsung bertemu dengan debitur di lokasinya atau di rumah. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, kalian sering dikirimi foto di depan gang. Jadi foto minimarket misalkan ya di dekat rumah kita, atau foto rumah tetangga kita. Jadi ini adalah taktik psikologis. Mereka menggunakan data di Google Maps atau meminta orang lain yang kebetulan lewat untuk memotret lokasi tersebut. Ya, tujuannya cuma satu, supaya kita merasa mereka sudah sangat dekat dan akhirnya kita panik, kemudian mencari pinjaman lain untuk membayar, teman-teman, gitu. Padahal kalau mereka sudah sampai di depan atau di dekat rumah kita, ya kenapa mereka tidak sekalian saja mengetuk pintu rumah kita? Ya, jawabannya jelas, karena mereka memang tidak ditugaskan untuk datang. Paham ya? Kemudian teman-teman, selanjutnya yang ketiga adalah ciri yang ketiga yang perlu kita ketahui. Lihat durasi keterlambatan kalian. Jadi maksudnya jika kalian sudah atau baru telat 3 hari atau seminggu, ya, kemungkinan besar yang menghubungi kalian adalah tim penagih internal lewat telepon atau sistem otomatis. Jadi bukan tim lapangan. Perlu diingat juga, tidak semua aplikasi pinjol itu punya DC lapangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kecuali untuk beberapa aplikasi besar ya yang memang sudah punya nama. Banyak pinjol lain yang sebenarnya tidak punya tenaga lapangan untuk menjangkau setiap rumah debitur, apalagi jika kita tinggal di luar area Jabodetabek atau kota besar. Kemudian yang selanjutnya buat teman-teman ya yang sampai sekarang ya merasa tertekan, kuncinya adalah jangan takut berlebihan ya. Rasa takut itulah yang sebenarnya ingin mereka bangun. Ya, jika memang ada DC yang datang, ya hadapi dengan tenang, dengan sopan. Katakan kondisi keuangan kita yang sebenarnya. Ingat, gagal bayar bukan akhir dari segalanya.
dan bukan tindakan kriminal. Tetap semangat, fokus benahi ekonomi, dan jangan sampai gali lubang tutup lubang. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.